Hai guys, jumpa lagi bersama saya Agaji. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesenangan. Pada kesempatan kali ini saya mengalur film vampir-vampiran yang berjudul 30 Days of Night tahun 2007. Film ini mengisahkan tentang kota terpencil di Alaska yang tenggelam dalam kegelapan selama sebulan setiap tahunnya. Di saat matahari tenggelam di bawah cakrawala, kota ini diserang oleh sekelompok vampir yang haus darah. Udah itu aja. Gimana, penasaran kan? Seperti biasa, langsung saja ke alur filmnya. Film dibuka bertempat di Kota Baru, Alaska, kota terpencil di Amerika bagian paling utara. Kisah pun diawali diperlihatkan orang asing berjalan menjauh dari sebuah kapal besar di perairan yang membeku. Beliau perlahan-lahan melewati salju sampai menemukan kota baru. Dijelaskan ini adalah hari terakhir sinar matahari. Diperkenalkan Sherry bersama petugas kepolisian yang lain bernama Eben dan Billy yang sedang berdiri di tengah salju. Mereka melihat ke bawah ada sebuah lubang berisi ponsel warga yang terbakar habis. Stealing satellite phones, making charges on somebody else's account. Saya kasih bocoran sedikit, ini merupakan ulah dari orang asing. Left a note. Fuck you to the Youngsters? Pulling some prank? Not a bad idea though. Mereka berkendara ke papan tanda kota. Billy mencatat bahwa 152 penduduk yang tinggal selama 1 bulan di kota baru. Sedangkan di kota baru, sebagian orang bersiap-siap untuk berangkat mengejar pesawat terakhir di bandara. Have fun in Seattle. Yep. Beliau merupakan istri dari Eben bernama Stella, yang juga akan berangkat ke bandara untuk penerbangan terakhir. Rethink this separation thing. You sure you don't want to stay? Yeah. Gotta make the plane. Di tempat lain, sekelompok anjing mulai menggonggong yang merupakan ulah dari orang asing. Di tengah perjalanan Eben bersama Billy, mereka bertemu Beo yang sedang memperbaiki truknya. Kita diperlihatkan air generator dari Beo bocor. Eben pun mengingatkan bahwa dia tidak akan membiarkannya bocor di sepanjang jalan. Lantas Eben memberikan tiket untuknya. What? You know, for a little freedom. You don't Have to. I'll add it to my collection. It's not so bad. Why'd you bother rodding him up? A little citation now and then lets him know he's a part of this town. Sesaat Helen memberitahu tentang kejadian buruk yang menimpa anjing milik keluarga John. Beralih ke perjalanan Stella yang melaju kencang di tengah salju. Namun tiba-tiba ia ditabrak oleh traktor dari samping yang mengakibatkan mobilnya mogok. Hey, Stella, are you okay? Damn it, Malachi. Beliau ini bernama Molekei. Sebelumnya ia memastikan keadaan dari Stella. Setelah itu memberitahu bahwa remnya macet. I'm sorry, Stella. The brakes jammed and... Scene beralih ke tempat Eben yang menurunkan Billy di stasiun. Saat beranjak pergi, dia mendapatkan telepon dari Stella. Surprise.
You're in town and you didn't want to talk? I need a ride to the airport. I'm stuck on ransom at 3:55 and the airport will close and I'll never... Yeah. Dikarenakan memiliki kepentingan yang dianggap Eben darurat tentang anjing-anjing dari John, lantas ia menyuruh Billy pergi ke tempat Stella berada. Go get her? Get you. Sesampainya di kediaman John dan istrinya yang bernama Ellie, mereka tampak kesal setelah mengetahui bahwa semua anjingnya telah dibunuh dengan kejam. What sick jerk would do this? Did you fight with anyone recently, John? I'll find them. Eben memutuskan kembali ke kantornya. Beliau merupakan adik dari Eben bernama Jack. Si tua merupakan nenek dari Eben bernama Helen. Beliau memberitahu bahwa Carter dan Wilson baru saja menelpon tentang masalah perusakan di Utilidor. While you were busy with John Reese Carter... Utilidor. Scene pun berlanjut ke pengantaran Billy. Ternyata Stella ketinggalan penerbangan terakhir yang berada di bandara ini. Me and Peggy, just what the heck is wrong with you and Eben? Sedangkan di tempat lain, ketika Eben sampai di pabrik, kita perkenalan sebentar si tua bernama Carter, seseorang bersamanya bernama Wilson. Mereka menunjukkan bahwa helikopter milik Wilson telah dihancurkan sepotong demi sepotong dan dimasukkan ke dalam penggilingan. Mereka tidak mengerti mengapa ada orang yang melakukan hal itu. I saw Wilson's helicopter logo. Yeah, I put it in dry dock when the tourists headed south. Why would someone rip the hell out of my bird? Throttle with rotors, half the fucking helicopter. Diperlihatkan pembangkit listrik satu-satunya, seseorang berjaga bernama Gus yang mendengar suara aneh dari luar. Dengan terpaksa ia menyelidikinya. Namun setibanya di luar, ia dikejutkan karena dikelilingi banyak sosok-sosok yang gelap. Orang asing di scene awal terlihat di restoran, di mana dia meminta hamburger mentah kepada pemilik restoran bernama Lucy. Tetapi Lucy mengatakan hanya bisa mendapatkan 2 daging, antara matang atau terbakar. Akibat perkataan dari Lucy membuat dia kesal dan meraih tangannya. Untungnya di lain sisi ternyata Eben terlihat berada di restoran. Leave the lady be. You don't bring me what I want to eat. Two of us go outside and have a little talk, huh? Come on. You and me, let's go. With a man. Want a little fresh meat. Meet me outside. I would like to see that. I would too. Rupanya Stella juga berada di restoran di saat orang asing akan berbalik badan dan menyerangnya. Dengan kesal, Eben pun memborgolnya. Kemudian mereka memasukkan ke belakang truk Eben dan membawanya ke kantor kepolisian. Hikmah dari kejadian ini akhirnya Stella mengerti hal apa yang sebenarnya diinginkan oleh suaminya. Don't you know how to take care of this town without me? Di pabrik minyak, kita diperlihatkan 3 pekerja berdebat tentang rumah mana yang akan mereka tuju. Namun tiba-tiba teman mereka yang bernama Gabe ditarik dan menghilang dari kegelapan. Scissors. Whoever wins, we go to his place. Good idea. Come on. Diperlihatkan keadaan dari Gabe dengan tenggorokan terbuka. Dengan panik, Dennis pun melarikan diri. Sementara Aaron hanya diam berdiri. Tanpa ia sadari, sekelompok vampir muncul di belakangnya. Sedangkan di kawasan perkotaan, entah apa yang sebenarnya terjadi. Secara tiba-tiba penerangan di kota padam.
Akan tetapi kantor kepolisian masih mempunyai generator cadangan. Lantas Eben pun memutuskan pergi sendiri untuk memeriksa Gus, seorang pekerja pembangkit listrik yang hanya satu-satunya berada di kota baru. I'm heading out to the cell tower. Eben melihat pintunya terbuka. Sambil menetekkan pistolnya, sesuatu menarik perhatiannya. Ia pun melihat banyak darah berceceran. Saat mengikuti jejak darah, ia menemukan kepala dari Gus tertancap tertusuk tiang. Dengan panik, Eben bergegas berkendara dan menyuruh semua orang pulang ke rumahnya masing-masing, sembari mengeluarkan senjata untuk berjaga-jaga. Evan Olsen, stay in your homes. I heard gunshots, Evan. What the hell is going on? Anyone with a Jenny should go home immediately, just to be safe. Just go home. I'll let you know when I find out, okay? Di tempat kantor kepolisian, mereka sedang bermain papan permainan, sementara orang asing berdiri dan berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Dia menyebutkan bahwa dia akan diberi imbalan karena membantu mereka. Alhasil Jack pun terpancing. Ia mencoba membuatnya diam dengan melemparkan permainan ke arahnya. Dan lagi-lagi orang asing berusaha mempengaruhi Jack dengan berkata bahwa bisa menggunakan plastik menjadi kunci. Akan tetapi lagi-lagi Jack pun terpengaruh, yang menyebabkan orang asing pun berhasil mencengkram tenggorokannya, walaupun hanya sebentar karena Eben pun tiba. Who are you here with? Where are they? Who did that to Gus? That for now. But Doc Miller should. No. He doesn't deserve anything till then. Dikarenakan orang asing telah mencekik Jack, Eben memutuskan untuk membiarkan orang asing tetap berdarah, sementara mereka memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. I'll join you. Taser in the back if he gives you any trouble. We got walkie-talkies. We'll be fine. You drive, I'm riding shotgun. Stop the truck. Stella bersama Eben mencoba mencari bantuan. Saat mereka melewati salju, Eben tiba-tiba menyuruh Stella menghentikan mobilnya. Ketika Stella melihat melalui teropong dengan ketakutan meminta Eben untuk kembali ke dalam mobil. Get in the fucking truck! Walaupun Eben menembak melalui atap, tetapi pelurunya hampir tidak berpengaruh sama sekali. Selang beberapa saat, Stella berhasil membuatnya terlempar. Teror tidak sampai di situ saja. Melalui radio, mereka mendengar teriakan dari Helen. Selang beberapa saat, setibanya mereka di kantor, Jack dan Helen ternyata hilang. Terlihat di pojokan banyak sekali darah berceceran, dan hanya tersisa orang asing yang tetap berada di selnya. They didn't take me. They didn't take me. Did they take my brother? Finish me up. Have a look at me. Kita pun akhirnya diperlihatkan wajah dari pemimpin vampir yang bernama Marlo dan Iris. Walaupun si pria mencoba melawan dengan menembak, akan tetapi tembakan tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Setelah Marlo memberikan isyarat, para vampir melakukan pembunuhan besar-besaran, menarik orang-orang keluar dari rumah mereka, kemudian membantai siapa saja yang berada di dekatnya, dan seseorang yang mencoba menghalangi jalan mereka.
Diperlihatkan Eben bersama Stella menemukan sebagian orang yang selamat dan ternyata Jack juga berada di tempat tersebut. Mereka pun berencana pergi ke rumah warga yang memiliki tempat persembunyian. Sementara Eben bersama Stella akan pergi ke tempat Charlie dan mencoba mengalihkan perhatian para vampir. Charlie Kelso's attic? He would have boarded up his home before he left. You think roll under a crawl space and go straight to Kelso's attic? We'll pull down a board to get in, then we'll tack it back. I'm gonna do it. I'm coming with you. Something's gotta slow down. Di tengah perjalanan di saat mereka berkendara di jalan utama, sialnya bagi mereka tiba-tiba sekelompok vampir menghentikan truknya dengan paksa dan mulai mengangkat truknya secara vertikal yang menyebabkan Stella bersama Eben pun terpojok. Tidak sampai di situ, para vampir juga berusaha mengeluarkan Stella bersama Eben keluar dari truknya. I don't know. We know a place. Go. Setibanya mereka di rumah yang terdapat loteng, kemudian bergegas menurunkan tangga ke loteng. Kita pun diperlihatkan kota yang awalnya ramai kali ini tinggallah jasad-jasad di berbagai tempat dan masih berlanjut pembantaian yang dilakukan oleh para vampir. Untuk saat ini mereka akan tidur secara bergiliran. Feed on Grandma Helen. Vampires, you know? I don't care what they are. I just care what we do about it. They don't fall when you shoot them. We'll ration our food, and then we live here for a reason. We have two advantages. We know this town. Yeah, right. Berfokus di tempat lain, rupanya Marlo pergi ke kantor polisi dan mencoba memasuki sel orang asing. Hari menandakan hari ke-7. Diperlihatkan seseorang sedang berjalan di jalan raya berteriak meminta tolong. Namun para penyintas dengan cepat mengetahui bahwa Christine digunakan sebagai umpan karena terlihat beberapa vampir mengintai dari atap rumah-rumah warga. Get her in here before they find her. Wait. Scare's paid. There isn't anybody left. Noga. Ternyata Eben dengan langkah berhati-hati masih tetap berusaha menyelamatkan Christine. Walaupun semuanya sia-sia, karena Christine sudah dikelilingi para vampir dan mereka menewaskannya dengan mudah. Akan tetapi sesaat ia mendengar seseorang memanggil namanya. Eben! Leg hurts. Galley. Couldn't follow. I'm not sure. So hungry.
Terkejutnya Eben bahwa melihat mata dari John mulai gelap dan giginya mulai lancip, walaupun senjata milik dari Eben terjatuh. Tetapi untungnya bagi Eben, John terjerat dalam ayunan. Melihat di sebelahnya terdapat kapak, tanpa basa-basi ia pun mengambilnya, kemudian menebas sampai kepalanya terlepas. Eben pun kembali ke rumah tempat para penyintas dan tiba-tiba ambruk di dalamnya. Dia juga kembali mengalami serangan asma, memberitahu alat bantu napasnya telah hilang. Sementara itu di sisi lain, Marlo melihat mayat dari John dan menjadi kesal saat menyadari bahwa dia berubah menjadi vampir. Mereka semua kali ini kembali mendapatkan kesulitan bahwa ayah dari Wilson penyakit pikunnya telah kambuh, ingin beralasan pergi ke kamar mandi. Selang beberapa waktu, terkejutnya mereka mendengar suara dari kamar mandi. Benar saja, sang ayah keluar melalui jendela. Saat Stella mencoba menahan Wilson, tanpa sengaja Wilson mendorongnya dan kepalanya terbentur ke kursi. Mereka mendengar langkah kaki, lantas bersegera bersembunyi di kamar mandi. Terlihat si vampir memasuki rumah dari Helen. Untungnya bagi Eben, di saat hendak melakukan pengecekan ke kamar mandi, si vampir mendengar suara seseorang berteriak saat terbunuh. Lantas si vampir pun memutuskan kembali keluar untuk ikut makan. Para penyintas mendengar suara-suara yang datang dari atap dan mengira itu adalah sekelompok para vampir, padahal hanya badai salju telah tiba. It's snowing. Eben pun menyadari bahwa pada saat badai, para vampir juga ikut bersembunyi. Para penyintas pun memanfaatkan untuk pergi ke toko mengambil semua makanan yang bisa mereka bawa. Gone. She'll cut you slack. Setelah mendapatkan perbekalan, mereka mendengarkan suara seseorang yang sedang mengunyah dan berasumsi bahwa mereka tidaklah sendirian. Di saat melakukan pengecekan, terkejutnya mereka bahwa menemukan seseorang gadis vampir yang sedang menggali tenggorokan seseorang. Wanna play with me now?
Terlihat mereka semua hanya bisa pasrah dengan kengerian yang barusan saja terjadi. The right thing. The whiteout's over. Singkat cerita, di hari 18, Eben berencana menjadi sukarela untuk pengalih perhatian agar yang lain bisa berlari ke kantor kepolisian. Karena sebenarnya tujuan mereka merupakan pabrik minyak. Dikarenakan jaraknya lumayan jauh dan mereka harus terus bergerak. Dengan terpaksa rencana persembunyian selanjutnya yaitu kantor polisi. Kita juga dijelaskan, pelarian dari Eben tidaklah semata-mata ingin bunuh diri. Melainkan ia juga ingin mencoba apakah sinar ultraviolet yang digunakan si nenek untuk menanam ganja bisa melukai para vampir. Sementara di tempat lain, sialnya bagi Doc, saat para penyintas dengan hati-hati berjalan, ternyata keberadaan mereka diketahui oleh salah satu vampir. Setelah generator menyala, kemudian ia bergegas mengambil lampu ultraviolet. Terlihat di depan rumah para vampir mulai berdatangan dan mengitari kediaman rumah dari Helen. Tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi, Marlo pun meminta Iris untuk sesegera masuk. Saat Iris membuka pintu, tiba-tiba dan ternyata para vampir sedang menghancurkan generatornya. Di lain sisi, Beo merelakan dirinya menjadi pengalih perhatian karena ia merasa ini adalah gilirannya. Sedangkan Marlo mencoba menghibur Iris yang terluka parah. Tetapi Marlo mempunyai pikirannya sendiri, bahwa dengan menghabisinya itu bisa meringankan rasa sakitnya. Kembali berfokus ke Beo yang memasuki traktornya. Kemudian tanpa basa-basi menyerang para vampir seakan-akan Beo berlagak seperti John Wick, versi tidak pernah menjaga pola makan. Tekad dari Beo sudah bulat ingin balas dendam sampai menabrakkan traktornya ke dalam gedung. Beo pun juga sudah menyiapkan dinamit untuk mengakhiri pestanya. Setelah sebagian para vampir memasuki gedung, sambil menyalakan suar ia berkata bahwa mereka tidak akan bisa memakannya. Sayangnya setelah ledakan tersebut Beo masih hidup dan Marlo secara perlahan-lahan meremukkan kepalanya. Di dalam kantor kepolisian, tiba-tiba Carter menyerukan kebenaran bahwa ia telah dicakar oleh gadis vampir. Dia tahu bahwa keluarganya telah menunggunya dan dia tidak ingin hidup selamanya sebagai vampir. Memohon kepada Eben untuk mengakhiri semuanya agar ia bisa berkumpul lagi bersama keluarganya. That photo's all I've got left of my family. They were hit. But I know they're waiting for me. Evan, I can't live for us what he wants. Hari menunjukkan hari ke-27. Sambil menatap keluar, Eben melihat cahaya datang dari rumah Billy. Lantas Eben dan Stella memutuskan untuk pergi ke tempat Billy berada. Setibanya di kediaman Billy, mereka menemukan di lantai atas Billy dengan keadaan kaki terluka. Namun Eben terheran,
karena ada seseorang berbaring di tempat tidur dengan keadaan kain menutupi tubuh mereka. It's Peggy and the girls. Screams. Signal to you. Family. Terkejutnya mereka setelah berada di kantor polisi bahwa Jack dan para wanita telah pergi. Sesaat Eben teringat dan meyakini bahwa mereka semuanya sudah sampai di pabrik minyak. Melihat keadaan di luar, badai kembali lebat. Mereka pun berusaha menuju ke arah pabrik minyak. Akan tetapi secara tiba-tiba badai cepat mereda. Terpaksa mereka harus kembali bersembunyi. Eben bersama Billy mencoba mengalihkan perhatian para vampir agar Stella bersama Gale juga ikut bisa berlari menuju ke kawasan pabrik. Selang beberapa saat terlihat Eben berhasil terlebih dahulu. Setibanya di dalam, Eben pun tampak senang karena adiknya juga berhasil selamat. Tetapi di tempat Billy, tanpa sepengetahuannya, salah satu vampir sedang membututinya. Eben mencoba menelpon Stella melalui walkie-talkie, tetapi dia tidak menjawabnya. Sesaat terkagetnya mereka karena mendengar teriakan dari Billy. Setibanya di tempat Billy berada, ternyata Billy sedang mendapatkan serangan. Dikarenakan fisik lebih kuat dari manusia biasa, hantaman dari Eben tidak berpengaruh sama sekali bagi tubuhnya. Penyerangan tersebut mengakibatkan lengan dari Billy juga terputus. Secara perlahan-lahan, Billy mulai berubah menjadi sosok vampir. Lantas Eben sesegera mengambil kapaknya, kemudian bergegas memenggalnya. Dan semua orang hanya bisa terdiam dengan keadaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Stella menjawab komunikasinya, mengatakan bahwa dia bersembunyi di bawah mobil bersama Gale, mengatakan mereka sedang kedinginan. Sementara Dennis melihat para vampir telah membobol saluran pipa minyak, yang menyebabkan jalanan dipenuhi minyak. Ia pun menyimpulkan bahwa para vampir berniat membakar kota ini, agar tidak siapapun mengetahui kejadian yang sebenarnya, dan mereka berpikiran itu hanya kecelakaan yang mengerikan. Nobody will know what happened. Oh, accident. Next time they'll take out Point Hope. Wrong, can't we just ride it out here? I'll kill her if she runs, burn if she stays.
Eben pun menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan vampir sebagai manusia biasa. Lantas ia pun berniat menyuntikkan dirinya dengan darah dari bilik yang sudah terinfeksi, sehingga dia bisa melawan mereka sebagai sesama vampir. Sebelum menyuntikkan darah yang terinfeksi, ia memeluk adik kesayangannya untuk terakhir kalinya. Take them stones. When John Reese and Carter changed, Nils' blood! How do we know he won't attack us? shut up. Shut up! I can smell your blood. Terlihat mata dari Eben mulai menghitam. Eben menyadari bahwa dia akan berubah dan tidak ingin menyakiti keluarganya. Ia pun memutuskan bergegas keluar dari pabrik. Dan kita pun juga diperlihatkan bahwa Eben dengan susah payah berubah menjadi sosok vampir. Di saat ia berjalan ke tengah jalan, mengakibatkan semua vampir mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Jake. Get out of there now. Dikarenakan Marlo lebih berpengalaman menjadi vampir, dengan mudah ia mematahkan lengan dari Eben, sampai membuat Eben terpojok, hingga ia mendapatkan tendangan yang mengarah ke wajahnya berulang-ulang kali, tetapi tidak membuat Eben sampai mati. Di detik-detik terakhir pertempuran, di saat Marlo akan menerjang ke arahnya, akhirnya Eben pun diperlihatkan keadaan dari kota baru yang sebentar lagi akan berakhir hangus. Sementara Stella melihat suaminya sudah berubah menjadi sosok vampir demi menyelamatkan keluarganya yang tersisa. What did you do to yourself? Dawn, we made it. Kisah pun diakhiri. Stella bersama Eben pergi ke tempat mereka bisa melihat matahari terbit untuk terakhir kalinya. Dan pastinya secara perlahan-lahan matahari tersebut mulai menyakiti Ben. Tamat, ending yang sangat menggosongkan.